Iring-iringan mobil terlihat melaju di bawah hujan melewati gapura peringatan. Seorang pria tua memakai tongkat yang tak lain adalah tetua rombongan itu terlihat turun dari mobil dan disambut oleh beberapa pengawalnya. Pria itu bernama Chang Byung-chon, seorang pemilik sebuah firma hukum yang bernama Chang San. Selain dia, kedua anaknya pun juga ikut turut menghampirinya. Mereka adalah Jang Ki-do dan Oh Ha-ran. Semua orang yang ada di dalam mobil itu turun satu persatu dan menghampiri kakek Jang. Tak terkecuali seorang pengacara wanita yang selalu bersama kakek Jang yang bernama No Chaki. Rombongan itu lantas turun menuju ke tempat pemakaman. Mereka terlihat memberikan penghormatan untuk sebuah makam yang tak lain adalah ayah kakek Jang. Setelah itu mereka terlihat berfoto bersama. Para wartawan juga datang untuk mengabadikan momen tersebut. Setelah itu kakek Jang terlihat berjalan berdua bersama No Chaki. Mereka sedang membicarakan karir Chaki di firma hukum mereka. Tak berapa lama iringan mobil itu akhirnya meninggalkan pemakaman. Scene berganti. No Chaki tengah berjalan di dalam sebuah ruangan yang begitu sibuk. Ia lantas memberitahukan untuk segera rapat, membuat semua pegawai di sana sibuk mempersiapkannya. Namun, sesaat kemudian ia mendapat telepon dari seorang detektif. Ia kemudian membatalkan rapat itu lalu meninggalkan ruangan. Di tempat lain terlihat beberapa siswa tengah ketakutan setelah masuk ke sebuah kedai. Seorang pria menghampiri mereka dan menanyakan apa yang terjadi. Pria itu lantas masuk ke dalam kedai dan terkejut saat melihat pemilik kedai tersebut berlumuran darah karena sudah menikam suaminya sendiri. Kembali ke No Chaki, ia tengah menyetir dengan menelpon seseorang. Tiba-tiba seorang pria menabrakkan diri ke mobilnya hingga terkapar dan pingsan. Pria itu adalah Pak Dukman, seorang pencuri yang sedang ia cari bersama detektif Jung. No Chaki kemudian menunjukkan sebuah foto pada Pak Dukman, seorang pria dan seorang wanita. Namun, Pak Dukman bersikeras tidak mengenal kedua orang tersebut, hingga Chaki harus mengancamnya untuk melaporkannya kepada detektif Jung agar Pak Dukman mengaku. Akhirnya, Pak Dukman mengaku mengenal kedua orang tersebut. Di saat yang sama, firma hukum Jang San sedang mengadakan rapat untuk meninjau tingkat pekerjaan No Chaki. Mereka sedang mengevaluasi karena banyak keluhan tentang tarif No Chaki yang terlalu mahal. Ditambah lagi ada segerombolan pria yang membuat keributan tentang keberatan dengan tarif No Chaki. Pria itu lantas dibawa ke ruang rapat untuk bertemu dengan CEO Jang Ki-do. Mereka lantas bersama-sama menonton rekaman CCTV dari ruangan No Chaki untuk membuktikan bahwa mahalnya tarif juga sebanding dengan kinerjanya. No Chaki adalah seorang pengacara handal dengan tingkat keberhasilan 92%. Hal itu membuatnya ingin menjadi partner hukum CEO Jang Ki-do hingga semua orang menjulukinya si gila kerja. Rapat telah selesai. No Chaki terlihat duduk dengan senyum bahagia karena image-nya sudah semakin bagus di mata petinggi perusahaan. Sebuah telepon datang dari temannya yang bernama Lee Sun-yong. Ia dan Lee Sun-yong adalah teman semenjak di panti asuhan. Mengetahui bahwa Lee Sun-yong tengah dipenjara karena menikam suaminya, membuat Chaki terdiam. Ia seolah tak ingin berurusan dengan Sun-yong lagi dan meminta wanita itu untuk tidak menghubunginya. Seorang pria terlihat mendapat kemarahan dari seorang nenek karena telat membayar sewa. Pria itu adalah Choi Si-baek, seorang pengacara umum di sebuah firma hukum kecil. Ia terlihat miskin dan tampak seperti pengangguran. Bahkan orang-orang di sekelilingnya tak percaya bahwa Si-baek adalah seorang pengacara. Pengacara Si-baek kemudian mendatangi sebuah apotek dan menanyakan tentang pil KB. Ia kemudian memilih sebuah pil KB yang diproduksi oleh perusahaan farmasi yang bernama Kangsu, lalu meminumnya 2 pil sekaligus. Ia kemudian terlihat sampai di firma hukumnya yang kecil sambil menyantap sebuah mie instan. Seorang pria yang juga rekan kerjanya di firma tersebut menghampirinya. Pria itu adalah Du Yong-soo. Ia tak percaya bahwa Si-baek benar-benar menelan pil KB itu hanya untuk mengetahui apakah ada efek sampingnya. Ternyata pengacara Si-baek sedang menangani sebuah kasus di mana kliennya menuntut perusahaan farmasi Kangsung untuk menghentikan peredaran pil KB tersebut. Di tengah perbincangannya dengan Du Yong-soo, pengacara Si-baek terkejut melihat kedatangan pengacara No Chaki. Mereka lantas berbincang membicarakan kasus yang sedang mereka tangani. Pengacara No Chaki mengklaim bahwa pil KB Kangsung tidak memiliki efek samping apapun dan mengatakan bahwa pelapor telah berbohong. Tapi pengacara Si-baek bersikeras bahwa pil KB itu berefek samping dengan alasan
Kliennya dipecat dari pekerjaannya karena telah melaporkan pil itu ke Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengacara Nucaki kemudian mengusulkan untuk berdamai dan mencabut tuntutannya, serta menerima kompensasi. Tentu saja pengacara Sibek menolak, dengan alasan jika ia mencabut tuntutannya, pil KB itu akan terus diedarkan dan tentu saja banyak korban lain yang berjatuhan. Pengadilan akhirnya digelar. Pengacara Sibek tengah menanyai seorang saksi yang tak lain adalah manajer perusahaan. Ia menanyakan mengapa ia memberikan penilaian yang baik pada kliennya, bahkan juga memberikan bonus jika mengklaim kliennya sering berbohong dan berkelakuan buruk. Manajer menjawab bahwa angka-angka itu tak berarti apapun dan hanya sebuah formalitas. Tentu saja itu membuat pengacara Sibek terkejut tak percaya. Ia kemudian menyimpulkan bahwa penilaian sempurna yang diberikan oleh manajer sebagai bukti bahwa kliennya berkelakuan baik selama di perusahaan. Jadi, kliennya tak ada motif untuk balas dendam dan memalsukan laporan. Giliran pengacara Nucaki yang menanyai Nona Yun sebagai saksi. Pengacara Nucaki mengklaim bahwa skor sempurna itu tak pantas didapatkan oleh Nona Yun. Hal itu dikarenakan rekan kerja Nona Yun mengatakan bahwa Nona Yun sering datang terlambat dan pulang lebih awal. Mendapat perlakuan istimewa tersebut membuat pengacara Nucaki berasumsi bahwa Nona Yun mempunyai hubungan spesial dengan seorang petinggi di perusahaan Kangsung. Setelah itu pengacara Nucaki lebih intens membahas kemungkinan bahwa Nona Yun memiliki hubungan dengan seorang petinggi tersebut dan sering berada dalam hotel bersama. Meski Nona Yun tidak mengatakan apapun, pengacara Nucaki langsung membuat pernyataan bahwa malam di mana Nona Yun mengklaim obrolan terkait efek samping pil KB tersebut, sebenarnya saat itu ia sedang di hotel bersama seorang pria yang tak lain adalah CEO perusahaan Kangsung itu sendiri, yakni CEO Cho Hyun-sik. Hal ini tentu saja membuat semua orang yang berada di ruang sidang terkejut karena pengacara Nucaki tengah menyerang kliennya sendiri. Pengacara Nucaki kemudian menjelaskan, sebulan sebelum pemecatan Nona Yun, CEO Cho Hyun-sik ingin mengakhiri hubungan mereka. Namun, Nona Yun menolak lalu membuat laporan palsu dengan efek samping pil KB Kangsung agar dendamnya tersamarkan. Akhirnya Nona Yun mengakui bahwa tuntutannya memang karena balas dendam. Pengacara Nucaki melanjutkan bahwa tak ada bukti percakapan maupun dokumen yang disebutkan Nona Yun tentang pil KB tersebut. Dengan begitu, tuntutan atas perusahaan Kangsung akhirnya dibatalkan. Di depan gedung pengadilan, CEO Cho Hyun-sik menampar pengacara Nucaki karena telah membahas kehidupan pribadinya di pengadilan. Pengacara Nucaki menegaskan bahwa sebelumnya mereka telah membuat kesepakatan. Ia bersedia menjadi pengacara perusahaan Kangsung, namun tidak pengacara pribadi CEO Cho Hyun-sik. Karena itulah ia harus mengorbankan CEO Cho Hyun-sik agar perusahaan Kangsung bisa menang. Di dalam ruangan, CEO Jang Kil-do meminta pengacara Nucaki untuk menemui Lee Sun-yong. Lee Sun-yong adalah salah satu korban dari efek samping pil KB Kangsung. Pengacara Nucaki hanya terdiam, tak bisa berkata apapun. Selain itu, CEO Jang Kil-do juga menyerahkan dokumen yang berupa bahan-bahan berbahaya yang terkandung dalam pil KB tersebut. Nucaki lantas menemui Lee Sun-yong dan memberikan perintah yang sangat mengejutkan. Ia memerintahkan pada Lee Sun-yong untuk membunuh dirinya sendiri agar terbebas dari tuntutan kasus tersebut. Keesokan harinya, Nucaki mendapat kabar bahwa Lee Sun-yong berusaha bunuh diri. Nucaki lantas mendapat pujian dari CEO Cho Hyun-sik dan CEO Jang Kil-do dan berjanji akan memberikan posisi partner kepadanya. Acara pengangkatan partner pun berlangsung. Pengacara Nucaki lantas ditunjuk sebagai partner untuk mendampingi CEO Jang Kil. Saat ia memberikan sambutan, detektif Jung dan rekannya masuk lalu menangkapnya karena dugaan penghasutan bunuh diri. Pengacara Nucaki tak menyangka bahwa ia ditangkap di acara penting yang sudah lama ia impikan.